Di dunia yang sangat luas ini terdapat kondisi genetik langka yang disebut albinisme. Nah, seseorang atau makhluk hidup yang menderita albinisme disebut albino. Di sisi lain, albinisme bisa terjadi karena adanya kelainan genetik yang menyebabkan tubuh tidak dapat memproduksi melanin secara normal, yang dimana melanin sendiri adalah pigmen yang memberi warna pada kulit, rambut, dan mata. Sederhananya, penyebab utama albinisme adalah mutasi pada gen yang mengatur produksi atau distribusi melanin seperti gen TYR, OCA, dan lainnya. Mutasi ini bersifat resesif, artinya seseorang harus mewarisi salinan gen yang bermutasi dari kedua orang tuanya untuk menjadi albino. Terlepas dari itu semua, karena albinisme termasuk kelainan, maka penderitanya tentu memiliki tampilan berbeda jika dibandingkan dengan orang yang tidak mengidap kondisi ini. Bisa dibilang albino umumnya memiliki kulit, rambut, dan mata yang sangat terang atau pucat. Selain itu, albino juga lebih sensitif terhadap sinar matahari dan dapat mengalami gangguan penglihatan. Di era sekarang, albino dapat diterima oleh masyarakat dan hal ini tentu saja dapat terjadi berkat adanya sains. Namun di era dulu, tepatnya sebelum albino diterima masyarakat, para albino pernah mengalami kondisi yang sangat mengerikan. Dulunya, di berbagai penjuru dunia, kemunculan seorang anak albino akan dianggap sebagai sesuatu yang ganjil, bahkan menyeramkan. Kemudian, tanpa adanya pemahaman ilmiah, maka masyarakat menciptakan penjelasan mereka sendiri terkait orang-orang albino, yang dimana penjelasan mereka kebanyakan dipenuhi mitos dan tahayul. Di banyak budaya, para albino dianggap sebagai pertanda buruk atau kutukan, dan ada pula yang percaya para albino adalah anak hasil hubungan dengan roh jahat, titisan makhluk supranatural, hingga pembawa kesialan. Akibat banyaknya anggapan buruk terhadap albino, maka banyak sekali anak albino disembunyikan oleh keluarganya sendiri demi menghindari hal yang tak diinginkan. Namun ada pula yang ditelantarkan dan dikucilkan sejak kecil. Nah, untuk memperjelas bagaimana buruknya perlakuan terhadap albino pada era dulu, mari kita mulai dari dataran benua Afrika. Bisa dibilang kisah paling kelam bahkan sangat mengerikan kebanyakan berasal dari beberapa negara di Afrika Timur seperti Tanzania, Malawi, dan Burundi. Bagaimana tidak mengerikan kala itu terdapat kepercayaan bahwa bagian tubuh orang albino memiliki kekuatan magis. Akibatnya, para dukun dan praktisi sihir lainnya, terutama dari pedesaan, menyebarkan keyakinan pada orang-orang bahwa tulang, rambut, bahkan darah orang albino bisa digunakan untuk ritual guna mendapatkan kekayaan, keberuntungan, hingga kekuasaan. Gilanya lagi, banyak orang tentu percaya dengan hal ini dan pada akhirnya orang-orang albino diburu secara gila-gilaan. Pada titik ini, orang albino diculik kemudian dibunuh untuk dijadikan bahan ramuan. Sasaran utama orang-orang gila ini adalah anak-anak albino karena mereka tak bisa melawan, jadi sangat mudah diambil. Beralih ke daratan Amerika Latin dan Asia, tergantung budaya beberapa masyarakat, albino suka dianggap sebagai roh, utusan dewa, atau pertanda buruk. Akibatnya, banyak albino yang diasingkan hingga tidak diberi kesempatan yang sama seperti orang pada umumnya, salah satunya dalam hal pendidikan. Beralih ke daratan Eropa, tepatnya pada masa abad pertengahan, orang-orang albino dianggap penyihir, anak iblis, atau makhluk dari dunia lain. Mirisnya, tak sedikit orang albino ditangkap dan dimasukkan ke dalam sirkus, lalu orang-orang albino ini akan dijuluki manusia langka. Dan tentunya disuruh melakukan banyak hal untuk hiburan orang-orang yang bukan termasuk albino. Waktu terus berlalu, tepat pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, perlahan-lahan dunia mulai memahami bahwa albinisme bukanlah kutukan atau hal mistis lainnya, melainkan perbedaan genetik alami. Semua ini tentunya berkat ilmu biologi dan genetika yang mulai berkembang. Kala itu, para ilmuwan memahami bahwa albinisme adalah kondisi yang diwariskan secara genetik dan penelitian menemukan fakta bahwa albinisme terjadi karena mutasi pada gen yang berkaitan dalam produksi melanin. Dengan cepat, banyak orang menyerukan hal ini, terutama orang-orang berpendidikan, supaya tak ada lagi penindasan terhadap orang-orang albino. Selain orang-orang berpendidikan,
tokoh-tokoh publik yang sangat terkenal juga menyerukan tentang albino untuk mengubah pandangan masyarakat. Pada akhirnya, berkat usaha keras dan tentunya tak singkat, masyarakat mulai menerima albino sebagai keberagaman makhluk hidup. Bahkan banyak negara yang melindungi albino secara hukum. Meski begitu, di beberapa negara diskriminasi terhadap albino tetap ada, bahkan hingga sekarang.